Baik, selamat siang, selamat bertemu kembali dengan saya dalam pelajaran matematika siang hari ini. Semoga Anda masih sehat-sehat dan masih semangat untuk mengikuti pembelajaran meskipun kita belajarnya dari rumah saja. Melanjutkan pembelajaran kita minggu lalu tentang dimensi 3, di mana minggu lalu kita sudah belajar tentang jarak antara titik dengan titik. Pada hari ini kita akan belajar tentang jarak antara titik dengan garis, masih dalam materi pembelajaran tentang dimensi 3. Materi saya hari ini saya sediakan dengan video. Semoga Anda bisa menikmati, Anda bisa menyaksikannya dengan baik. Dan saya berharap karena di akhir tayangan video ini akan ada tugas yang harus Anda kerjakan dan Anda kumpulkan. Untuk itu mohon Anda menyimak video ini dengan baik supaya Anda bisa menyelesaikan tugas yang saya berikan dengan baik pula. Hari ini kita akan belajar tentang jarak antara garis dan titik, atau jarak antara titik dengan garis. Untuk menentukan jarak antara titik dengan garis, ada beberapa langkah yang harus kita buat. Di sini saya sudah berikan seperti ini. Nah, kita coba mengikuti langkah-langkah ini supaya kita bisa menyelesaikannya dengan baik. Misalkan ada titik di sini, ada titik P. Nah, di sini ada titik P. Kemudian di bagian yang lain, misalnya di sini ada garis L misalnya ya. Ini garis L. Nah, maka untuk menentukan garis jarak antara titik P dengan garis L ini, maka langkah yang pertama yang harus kita buat adalah kita akan membuat garis dari titik P yang memotong garis L dan membentuk sudut 90 derajat atau tegak lurus, atau dengan kata lain kita membuat garis P yang tegak lurus, garis dari titik P yang tegak lurus dengan garis L. Misalkan jadinya seperti ini. Maka inilah yang dinamakan dengan garis yang memotong garis L, garis dari titik P yang memotong garis L dan tegak lurus. Kemudian langkah yang berikutnya adalah kita membuat segitiga yang dibentuk dari titik P ini dengan garis L. Tidak harus dari ujung ke ujung, ya. Misalnya di sini dan di sini kita bikin segitiga. Yang penting kita bentuk segitiga dari titik P dan garis L. Maka di sini saya kasih contohnya dengan membentuk segitiga yang dari ujung garis L dan titik P, ya, seperti ini. Lalu seperti ini. Misalkan ujung garis L ini, ujung garis L dua-duanya saya beri titik dengan nama, misalnya saya kasih titik dengan nama S dan T. Ini S dan ini T. Oke, segitiga ini, ya, segitiga ini, inilah yang kita gunakan untuk membantu kita menghitung jarak antara titik P dan titik garis ST ini atau garis L. Nah, misalkan titik potong yang di sini saya kasih nama dengan nama Q misalnya, ya. Ini adalah titik Q. Nah, maka garis dari P ke
garis dari P ke garis L ini yang tegak lurus kita beri nama PQ. Sehingga untuk menentukan panjang garis PQ atau jarak antara titik P dan garis L ini, ada beberapa konsep yang membantu kita untuk menyelesaikan soal ini. Yaitu, yang pertama, kita bentuk lagi garis yang tegak lurus dengan garis, ya, kita tarik garis dari titik P ke garis PS dan tegak lurus. Nah, perpotongan antara garis P ini dengan garis PS, misalnya saya beri nama titik R. Di sini saya kasih nama titik R. Nah, maka dari sini kita akan peroleh hubungan yang akan nanti membantu kita untuk menyelesaikan soal-soal seperti ini. Ya, yang pertama perhatikan segitiga. Perhatikan segitiga PTS atau PST, segitiga PST. Ya, pada segitiga PST, garis PQ, ya, garis PQ itu tegak lurus dengan garis ST. Betul ya? Garis PQ tegak lurus dengan garis ST. Dan garis TR itu juga tegak lurus dengan garis apa? Garis PS. Maka dari hubungan ini berlaku, ya, maka berlaku persamaan ST, ya, luas garis ST, panjang garis ST kali panjang garis PQ, ya, kali panjang garis PQ itu akan sama dengan garis TR, ya, garis TR dikali garis panjang garis PS. Ini sifat-sifat yang terjadi dalam sebuah segitiga seperti itu, ya. Nah, hubungan inilah yang nanti juga akan membantu kita dalam menyelesaikan soal-soal tentang jarak antara titik dengan garis, atau juga nanti dalam materi jarak antara garis dengan bidang atau titik dengan bidang. Karena kita akan membuat, dalam menyelesaikan soal itu kita akan membuat banyak sekali segitiga, ya. Ingat ya, dalam rincian materi kemarin minggu lalu saya sudah beritahu bahwa dalam menyelesaikan soal-soal ini kita akan menggunakan teorema Pythagoras. Nah, karena kita menggunakan teorema Pythagoras, maka yang terjadi adalah kita menggunakan banyak sekali persamaan dalam segitiga. Pertama segitiga siku. Jadi karena kita dalam menyelesaikan soal ini banyak menggunakan segitiga, maka ada beberapa sifat dari segitiga yang harus kita ingat. Yang pertama, saya gambar di sini dulu, saya naikin dulu ini ya. Saya gambar di sini. Yang pertama itu segitiga sama sisi. Ya. Segitiga sama sisi. Misalnya ini segitiga sama sisi dengan panjang sisi A misalnya, ini sisi panjangnya itu A,
ini juga A, ini juga A. Maka, ingat, perhatikan baik-baik, maka pada segitiga ini, jika ditarik garis dari garis tingginya, maka alas ini, pada panjang alas akan dibagi menjadi dua bagian yang sama besar. Begitu juga kalau kita tarik garis dari sini ke sana yang tegak lurus, maka akan membagi dua bagian ini yang sama besar pula. Begitu juga dari garis ini ke sini, ya, akan membagi garis alas ini menjadi sama besar. Gitu. Jadi ini sifat yang terjadi pada segitiga sama sisi. Ini saya harus tulis ya. Ini segitiga sama sisi. Juga pada segitiga sama kaki, akan terjadi hubungan seperti ini. Ini segitiga sama kaki, berarti panjang sisi tegaknya itu sama, sedangkan sisi alasnya itu berbeda dengan ini. Jika panjang sisi alas semua sisinya ini sama, maka dinamakan segitiga sama sisi. Jika ditarik garis, ya, jika kita menarik garis lurus dari membentuk tinggi segitiga yang tegak lurus dengan alas, maka garis ini akan membagi bidang alas segitiga ini atau garis alas segitiga ini menjadi dua bagian yang sama besar. Nah, inilah yang menjadi perhatian kita, yang harus kita ingat dalam menyelesaikan soal tentang jarak antara titik dengan garis. Ya, kita masuk ke dalam contoh soalnya saja langsung. Pada contoh soal ini, perhatikan gambar 5 segi 4 T, A, B, C, D. Tentukan jarak titik T dengan garis BC, jarak titik A dengan garis TC. Perhatikan gambar ini. Yang pertama, coba perhatikan bidang ABCD, bidang alas. Ya. Pada bidang alas ini, kita lihat panjangnya adalah 8, panjang AB itu 8, BC itu 8. Maka, dengan sendirinya, bidang ABCD ini adalah bidang 7 sangkar. Ya. Bidang ABCD adalah 7 sangkar. Kemudian suruhan yang pertama, tentukan jarak antara titik T dan garis BC. Maka seperti awal tadi, langkah yang paling pertama adalah kita membuat garis dari titik T yang tegak lurus garis BC. Maka kita tarik garis terus dari titik T yang tegak lurus dengan garis BC. Seperti ini. Ya, 8 ini saya pindahkan dulu supaya tidak mengganggu ya angka 8 ini. Oke. Misalnya titik potong antara garis T yang kita buat dengan BC itu kita beri nama misalnya titik X misalnya ya. Nah, maka yang harus kita buat sekarang adalah kita keluarkan segitiga TBC. Kita keluarkan dan kita gambar ulang segitiga TBC di luar. Ya, kita gambarkan ulang ya. 1. Oke. Ini misalnya ya. Ini adalah garis segitiga T B C. Dan tadi kita sudah tarik garis lurus antara yang memotong BC itu di sini. Nah, titik potongnya tadi kita sudah kasih nama titik X. Maka yang perlu kita cari sekarang adalah
Nah, kita ingat ya, tadi ada sifat segitiga tadi, sifat-sifat segitiga tadi, karena ini segitiga sama kaki, ya, segitiga sama kaki. Panjang alasnya itu 8, ya, alasnya itu panjangnya 8, alasnya itu panjangnya 8, dan sisi tegaknya itu 8 akar 2, maka ini juga 8 akar 2. Nah, sedangkan kalau 8, ingat segitiga sama kaki, jika kita tarik segitiga sama kaki, jika kita tarik garis yang memotong tegak lurus dengan garis alas, maka dia akan memotong bidang alas itu menjadi 2 bagian yang sama besar. Maka sebelah, karena ini panjangnya 8, maka ini adalah 4, ini juga adalah 4. Nah, dari situ kita bisa selesaikan dengan menggunakan rumus Pythagoras. Maka jarak TX, panjang TX itu sama dengan, ya, akar dari TC kuadrat, ya, TC kuadrat sisi miring dikurang CX kuadrat. Sehingga ini sama dengan akar dari 8 akar 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat, dikurang 4 kuadrat, maaf, dikurang 4 kuadrat, sehingga ini sama dengan akar dari 8 kuadrat 64, akar 2 kuadrat 2, 64 kali 2 128, dikurang 16. Ini sama dengan akar dari 112. Benar ya? Akar dari 112 ini bisa saja dengan kita samakan dengan akar dari 16 dikali 7, sehingga akar 16 kali akar 7, akar 16 4, akar 7 adalah bilangan prima, maka 4 akar 7. Jadi panjang sisi TX, panjang garis TX adalah 4 akar 7, yang juga adalah jarak antara titik T dan titik garis BC. Masuk ke pertanyaan yang kedua, yaitu jarak antara titik A dan garis TC. Ya, jarak titik A dan garis TC. Maka yang perlu kita buat adalah menarik garis dari titik A ke garis TC. Misalnya titik potong antara garis yang kita tarik dari A ke garis TC ini kita beri nama titik P. Maka yang sudah terbentuk sekarang adalah garis ini dan garis ini. Bidang alas ini mempunyai sisi yang sama. Maka kita harus juga membentuk satu segitiga lagi, satu garis lagi, sehingga membentuk segitiga TCA. Oke, maka kita bentuk segitiga lagi supaya membentuk segitiga TCA. Berapa panjang berapa panjang AC? Kita tahu sisi alasnya ini adalah 8, sisinya adalah 8, maka panjang diagonalnya, ya, AC adalah diagonal bidang alas. Nah, panjang diagonalnya adalah 8 akar 2. Ya, 8 akar 2. Nah, sekarang kita keluarkan segitiga ini. Segitiga TCA. Segitiga TCA. Dan dari soal tadi, dari gambar yang tadi awal, kita tahu bahwa TC, ya, TC adalah 8 akar 2. Ini C ini A.
Ini panjangnya 8 akar 2. Nah, AC tadi kita sudah tahu panjangnya juga 8 akar 2. Maka AT juga 8 akar 2. Maka ini adalah segitiga sama sisi. Ya, ini adalah segitiga sama sisi. Nah, yang perlu kita cari sekarang adalah garis panjang garis AP. Ya, panjang garis AP. Dan kita tahu tadi sifat segitiga tadi, karena garis AP ini adalah tegak lurus dengan TC, maka dia membagi garis TC ini menjadi dua bagian yang sama besar. Maka panjang PC sama dengan PT, panjang PC itu sama dengan PT yang besarnya adalah setengah kali 8 akar 2, sehingga ini besarnya sama dengan 4 akar 2 gitu ya. Jadi sekarang kita sudah tahu panjang sisinya, sudah tahu, tinggal menyelesaikannya saja. Karena panjang PC ini sama dengan 4 akar 2 dan panjang AC ini adalah 8 akar 2, maka tinggal kita selesaikan. Maka AP sama dengan akar dari AC kuadrat dikurang PC kuadrat, sehingga sama dengan akar dari 8 akar 2 kuadrat dikurang 4 akar 2 kuadrat. Ya, sama dengan 8 akar 2 kuadrat itu sama dengan berapa? 8 akar 2 kuadrat itu sama dengan 128. Betul ya? 128 dikurang 4 akar 2 kuadrat, 16 kali 2 berapa? 16 kali 2 32. Sehingga ini sama dengan akar dari 96. Betul ya? Akar dari 96 sama dengan akar dari 16 kali 96 itu 16 kali 6, betul ya? 16 kali 6, sehingga ini jaraknya sama dengan 4 akar 6. Begitu. Nah, ini contoh soal nomor 1 kita sudah selesaikan. Nah, sekarang kita coba masuk ke soal nomor 2. Kubus ABCD EFGH panjang susutnya adalah 4 cm. Tentukan jarak antara titik A dengan diagonal bidang FH. Misalnya ini ya, saya kasih nama dulu kubusnya A, B, C, D, E, F, G, dan H. Yang ditanya adalah tentukan jarak antara titik A dengan diagonal bidang FH. Kita gambarkan dulu diagonal bidang FH nya. Ini F, ini H. Maka yang harus kita cari adalah jarak antara titik A dan titik ini. Jadi
Langkahnya sama seperti tadi, kita harus buat dulu, tarik dulu garis antara titik A ke yang memotong HF tegak lurus. Ingat, kita lihat dulu. Sekarang yang perlu kita gambarkan lagi adalah kita menghubungkan H dengan A, titik H dengan titik A, dan titik A dengan titik F. Maka terbentuklah segitiga ini, segitiga HAF. Nah, segitiga HAF. Sekarang kita pindahkan segitiganya keluar, segitiga HAF. Ini ya, ini kita kasih nama ya, A, ini F, ini H. Kemudian karena kita cari titik jarak antara A dengan garis ini, maka kita buat garis tegak lurus yang sudah kita buat di sebelah tadi. Nah, garis tegak lurus ini akan berbentuk seperti ini. Nah, perhatikan baik-baik. Berapa panjang AF, berapa panjang AH, dan berapa panjang HF? Ya. Berapa panjang ini ke sini berapa? Berapa juga panjang dari sini ke sini? Dan berapa juga panjang dari sini ke sini? Nah, karena bidang ini mempunyai panjang rusuk sama, panjang rusuknya 4 cm, dan AF, AH, dan FH masing-masing adalah diagonal ruang, diagonal bidang, diagonal bidang. Jadi AF sama dengan AH, AH sama dengan FH, yang semuanya adalah diagonal bidang. Maka panjangnya berapa? 4 akar 2. Ingat pelajaran minggu lalu ya, 4 akar 2. Nah, karena ini panjangnya 4 akar 2, semua panjang sisinya adalah 4 akar 2, maka ya, segitiga yang dibentuk ini adalah segitiga sama sisi. Nah, karena panjang HF ini adalah 4 akar 2 ya, panjang HF ini adalah 4 akar 2, maka misalnya titik potong ini kita beri nama, misalnya titik potong ini kita beri nama S, maka panjang AS berapa? Ya. Dan ingat, HS ya, HS itu sama dengan FS, itu ya. HS itu sama dengan FS. Yang panjangnya berapa? Setengah kali 4 akar 2, yaitu berapa? 2 akar 2. Dari sini kita sudah bisa selesaikan, kita sudah bisa menemukan berapa panjang AS. Maka panjang AS adalah AS itu sama dengan akar dari AF kuadrat ya, yang sisi miring kan AF ya, yang ini bukan sisi miring. AF kuadrat dikurang dikurang FS kuadrat ya. AF kuadrat dikurang FS kuadrat sama dengan akar dari AF kuadrat itu adalah 4 akar 2 kuadrat, 4 akar 2 kuadrat dikurang panjang FS berapa? Panjang FS adalah 2 akar 2. 2 akar 2 kuadrat
sehingga sama dengan 16 kali 2 itu 32 dikurang 4 kali 2 itu 8, sehingga sama dengan akar 24 akar 24 atau sama dengan 4 akar 2 akar 6 ya. Ini kan sama dengan 4 kali 6, betul ya. Jadi ini sama dengan akar 4 itu 2, akar 6 tetap ya. Jadi jarak antara titik A dengan diagonal bidang HF itu sama dengan ya, jarak antara titik A dengan diagonal bidang HF itu sama dengan 2 akar 6. Berikut ini adalah soal-soal yang harus kita kerjakan. Silakan dibaca baik-baik soal-soal ini, kerjakan dan kumpulkan. Atas waktu pengumpulan Anda boleh lihat di screen. Terima kasih, sampai jumpa.